Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Materi yang pertama adalah prinsip ekonomi teknik. Prinsip ekonomi teknik adalah pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan alternatif proyek atau investasi dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan teknis. Ekonomi teknik adalah disiplin yang menggabungkan analisis ekonomi dengan teknik untuk membantu pengambilan keputusan dalam proyek-proyek teknik seperti konstruksi, manufaktur, dan infrastruktur. Komponen utama yang digunakan dalam ekonomi teknik adalah biaya, manfaat, dan waktu. Metode analisis yang digunakan yaitu net present value, internal rate of return, payback period, dan benefit cost ratio. Aspek pertimbangan yang digunakan yaitu risiko, sustainability, dan regulasi. Aplikasi yang digunakan dalam ekonomi teknik yaitu proyek infrastruktur, meliputi evaluasi proyek jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Kemudian industri manufaktur meliputi analisis investasi dalam mesin dan peralatan baru. Yang berikut energi, di mana penilaian proyek energi terbarukan dan efisiensi energi. Materi yang kedua adalah biaya produksi. Biaya produksi adalah total pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Memahami biaya produksi sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Biaya produksi juga mencakup semua biaya yang terkait dengan proses pembuatan barang atau penyediaan jasa, mulai dari bahan baku hingga biaya tenaga kerja dan overhead. Biaya produksi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Komponen utama dalam biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Pentingnya memahami biaya produksi adalah yang pertama pengambilan keputusan, di mana memahami biaya produksi membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis terkait harga, volume, produksi, dan efisiensi operasional. Yang kedua, penetapan harga, di mana mengetahui biaya produksi memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang kompetitif dan menguntungkan. Yang berikut, perencanaan dan pengendalian, di mana analisis biaya produksi membantu dalam perencanaan anggaran dan pengendalian biaya untuk meningkatkan profitabilitas. Materi yang berikut adalah konsep nilai uang terhadap waktu. Konsep nilai uang terhadap waktu atau time value of money adalah prinsip fundamental dalam keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang berubah seiring waktu. Uang yang diterima atau dibayarkan di masa depan tidak memiliki nilai yang sama dengan uang yang sama diterima dibayarkan saat ini. Nilai uang terhadap waktu mengacu pada ide bahwa uang yang memiliki atau dimiliki saat ini lebih berharga daripada jumlah yang sama di masa depan karena potensi untuk menghasilkan keuntungan melalui investasi. Alasan dibalik nilai uang terhadap waktu yaitu inflasi, di mana nilai uang cenderung menurun seiring waktu akibat inflasi yang mengurangi daya beli uang di masa depan. Kemudian kesempatan investasi, di mana uang yang diinvestasikan dapat menghasilkan bunga atau keuntungan, sehingga uang saat ini dapat tumbuh lebih besar di masa depan. Komponen utama yang digunakan dalam nilai uang
mana dari sejumlah uang yang akan diterima di masa depan didiskontokan dengan tingkat suku bunga tertentu. Kemudian future value, di mana nilai uang di masa depan setelah diakumulasikan dengan bunga atau keuntungan selama periode tertentu. Materi yang berikut adalah prinsip ekonomi teknik. Ekonomi teknik adalah pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan alternatif proyek atau investasi dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan teknis. Ekonomi teknik menggabungkan analisis ekonomi dengan teknik untuk menilai kelayakan proyek, mempertimbangkan biaya, manfaat, dan risiko yang terkait. Tujuan dari ekonomi teknik yaitu evaluasi proyek, di mana menilai profitabilitas dan kelayakan proyek investasi. Yang berikut pengembalian keputusan, di mana membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait alokasi sumber daya. Komponen utama yang digunakan dalam ekonomi teknik yaitu biaya, manfaat, dan waktu. Metode analisis yang digunakan adalah net present value, internal rate of return, payback period, dan benefit cost ratio. Aplikasi yang digunakan dalam ekonomi teknik yaitu proyek infrastruktur, di mana meliputi evaluasi proyek jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Berikut industri manufaktur, di mana analisis investasi dalam mesin dan peralatan baru. Berikut energi, di mana penilaian proyek energi terbarukan dan efisiensi energi. Materi yang berikut adalah pengembalian modal. Pengembalian modal atau return of investment adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi atau probabilitas dari suatu investasi. Pengembalian modal yang mengukur keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari investasi relatif terhadap biaya investasi tersebut. Kelebihan dan kekurangan dari pengembalian modal adalah kelebihannya dapat dipahami dan dihitung serta berguna untuk membandingkan profitabilitas berbagai investasi. Sedangkan kekurangannya adalah tidak mempertimbangkan nilai waktu dari uang, tidak memperhitungkan risiko yang terkait dengan investasi, dan hanya memberikan gambaran tentang hasil akhir tanpa mempertimbangkan periode investasi. Aplikasi yang digunakan dalam pengembalian modal yaitu evaluasi proyek, perbandingan investasi, dan pengambilan keputusan. Materi yang berikut adalah tingkat pengembalian minimum, metode nilai masa depan, dan perbandingan alternatif. Yang pertama, tingkat pengembalian minimum adalah tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor dari suatu investasi. Faktor penentunya adalah biaya modal, risiko investasi, dan alternatif investasi. Yang kedua adalah metode nilai masa depan. Metode nilai masa depan adalah metode yang digunakan untuk menghitung nilai suatu investasi di masa depan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu dan periode waktu. Perbandingan alternatif. Perbandingan alternatif adalah proses evaluasi berbagai opsi investasi untuk menentukan mana yang memberikan hasil terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Materi yang berikut adalah metode nilai pengembalian internal dan eksternal. Yang pertama, pengembalian nilai internal, yaitu tingkat yang membuat net present value dari semua arus kas proyek sama dengan nol. Fungsinya adalah untuk mengevaluasi profitabilitas suatu investasi, dan semakin tinggi nilai pengembalian internal, maka semakin menarik investasi tersebut. Kelebihan dan kekurangan dari pengembalian internal. Kelebihannya adalah mempertimbangkan nilai waktu dari uang, memberikan gambaran yang jelas tentang potensi pengembalian investasi, dan berguna untuk membandingkan beberapa proyek investasi. Kekurangannya adalah tidak mempertimbangkan durasi proyek dan biaya masa depan, tidak cocok untuk proyek dengan ukuran dan durasi yang berbeda, dan dapat memberikan hasil yang menyesatkan jika harus tidak konvensional. Yang kedua adalah pengertian nilai pengembalian eksternal. Pengembalian nilai eksternal adalah tingkat pengembalian yang mencakup manfaat eksternal dari suatu proyek seperti dampak sosial dan lingkungan. Fungsinya adalah untuk
Materi yang berikut adalah evaluasi investasi. Evaluasi investasi adalah proses analisis yang dilakukan untuk menilai kelayakan dan potensi keuntungan dari suatu proyek atau investasi. Tujuannya adalah untuk membantu pengambilan keputusan dalam memilih investasi yang paling menguntungkan dan sesuai dengan tujuan keuangan. Konsep dasar dalam evaluasi investasi yaitu nilai waktu dari uang, risiko dan pengembalian, serta biaya kesepakatan. Pertimbangan dalam evaluasi investasi meliputi analisis sensitivitas dan analisis risiko. Materi yang berikut adalah depresiasi dan pajak. Depresiasi adalah proses akuntansi yang digunakan untuk mengalokasikan biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya. Tujuannya adalah depresiasi membantu perusahaan mencatat pengeluaran yang terkait dengan aset tetap dan mencerminkan nilai buku aset dalam laporan keuangan. Berikut metode depresiasi. Beberapa metode umum yang digunakan adalah metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah angka tahun. Pajak penghasilan adalah perusahaan dapat mengklaim depresiasi sebagai pengurang pajak, yang berarti semakin tinggi depresiasi maka semakin rendah pajak yang harus dibayar. Peraturan pajak yaitu setiap negara memiliki peraturan yang berbeda mengenai metode depresiasi yang diizinkan untuk tujuan pajak. Materi yang berikut adalah hubungan antara perhitungan depresiasi dan pajak. Hubungan antara perhitungan depresiasi dan pajak sangat penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Dengan memahami bagaimana depresiasi mempengaruhi kewajiban pajak, perusahaan dapat merencanakan dan mengelola pajak mereka dengan lebih efektif, serta memaksimalkan manfaat dari pengeluaran non-tunai ini. Pengelolaan depresiasi yang tepat dapat membantu perusahaan dalam perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan investasi. Materi yang berikut adalah analisis investasi. Analisis investasi adalah proses evaluasi kelayakan dan potensi keuntungan dari suatu proyek atau investasi. Tujuannya adalah untuk membantu pengambilan keputusan dalam memilih investasi yang paling menguntungkan. Pentingnya memperhitungkan pajak, yaitu dampak pajak pada arus kas dan pengurangan pajak. Metode analisis investasi yang menguntungkan pajak yaitu net present value, internal rate of return, analisis arus kas bersih setelah pajak. Pertimbangan lain dalam analisis investasi adalah perubahan tarif pajak dan manfaat pajak. Materi yang berikut adalah ekonomi teknik dan proses perencanaan. Ekonomi teknik adalah ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan teknik untuk menganalisis dan mengevaluasi proyek atau sistem teknik. Tujuan ekonomi teknik yaitu mengoptimalisasi sumber daya, menganalisis biaya dan manfaat, serta mengambilkan keputusan. Proses perencanaan dalam ekonomi teknik melibatkan beberapa hal penting, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis alternatif, evaluasi dan pemilihan alternatif, implementasi dan monitoring.